Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang zakat. Yang kemarin membahas tentang puasa. Jadi sekarang akan bahas tentang zakatnya saja. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fitrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu tining panika zakat. Sekarang kita akan bahas tentang zakat. Zakat itu secara lugat adalah at-tathhiru wan nama'u. Jadi penyucian atau bertambah. Bertambah maksudnya bagaimana? Bertambah rezekinya dan bertambah kebaikannya dan bertambah keberkahannya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membersihkan atau menyucikan orang-orang yang berzakat. Maksudnya menyucikan dosa-dosanya, membersihkan dosa-dosanya terhadap orang yang sedang berzakat. Secara syara apa? Ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin, yaitu mengeluarkan harta yang khusus atas jalan yang khusus, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus, disarofin yusrofu li ta'ifatin maksusatin, digunakan terhadap atau diserahkan terhadap golongan yang khusus. Ya, maksudnya penjelasannya begini, mengeluarkan harta yang khusus bagaimana? Mengeluarkan harta yang 6 itu, ada 6 harta yang wajib itu dikeluarkan, yang wajib untuk dizakati. Begitu juga dengan zakat fitrah, itu juga wajib dikeluarkan. Maksudnya ala wajhin mahsusin, maksudnya atas jalan yang khusus itu bagaimana? Dengan syarat-syaratnya zakat. Ya, seperti sampai 1 nisab, ya kan? Sampai 1 tahun. Ya, nanti kalau barang dagangan nanti itu jelaskan. Itu termasuk, yaitu yang dikatakan ala wajhin maksusin. Ada juga biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Karena ada sabda Nabi, innamal amalu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yusrofu li ta'ifatin maksusatin, diserahkan terhadap golongan yang khusus. Golongan yang khusus ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi sekarang ini tidak akan bahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tidak. Lebih ke zakatnya saja ini menjelaskan. Karena ada pembahasan di belakang nanti yang khusus menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat. Terus zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah dan bertepatan pada bulan Sya'ban. Ini zakat ini terbagi menjadi 2. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Ya, zakatul mal apa itu? Ya seperti hewan peliharaan, seperti emas dan perak dan sebagainya. Yang 6 itu namanya zakatul mal. Ada zakatul badan, ya zakatnya badan. Zakatnya badan seperti apa? Zakat fitrah. Itu disebut dengan zakatul badan. Terus juga zakat ini masih ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya, yaitu ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama harus Islam. Jadi kalau memang kafir asli itu tidak wajib zakat. Yang kedua apa? Harus merdeka. Jadi kalau budak tidak wajib zakat. Terus yang ketiga apa? Ta'ayyunul milki. Jadi memang meyakini bahwa meyakini kepemilikan. Ta'ayyunul milki. Ta'ayyunul milki meyakini kepemilikan. Maka zakat tidak wajib terhadap harta yang diwakafkan. Terus yang keempat, tamamul milki, kesempurnaan kepemilikan. Itu syarat yang keempat. Terus yang kelima apa? Tayakkunul wujud. Tayakkunul wujud. Itu yang kelima. Jadi meyakini bahwa harta yang mau dizakatkan ya benar-benar ada, tidak digantungkan. Jadi hartanya memang ada. Jadi tidak tergantung pada siapa nanti. Ya, itu termasuk syarat-syaratnya
syarat-syarat wajibnya zakat. Masalah baliw kemudian punya akal itu tidak menjadi syarat wajibnya zakat. Jadi meskipun anak kecil, meskipun gila itu wajib zakat. Meskipun anak kecil, orang gila itu wajib zakat. Beda dengan sholat. Sholat harus baliw, harus punya akal. Tapi zakat enggak. Anak kecil, bahkan yang baru lahir, wajib zakat. Terus orang gila wajib zakat. Tapi yang dikena khitab itu bukan anak kecilnya atau orang gilanya, tapi walinya yang dikena khitab. Ya, itu selintas tentang zakat. Terus wa amma zakatu ban anapun tining zakat. Wahia ban panika tining zakat rabi'u arkanil islami, panika nomor 4 na banyak rukuna Islam. Jadi zakat ini termasuk bagian yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Fatajibu maka wajib wanapa zakat ala kulli fatajibu maka wajib alal muslimi atas orang Islam ma'rifatu anwa'il amwali wanapa ngoningi banyak harta al wajibati wajib fiha dalam zakat. Wahia dining harta-harta si wajib kangkui zakat apa? An-na'amu, panika hewan buah-buahan. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nagdani ban emas ban perak. Wat tijaratu ban barang dagangan, war rikasu ban harta rikas, wal ma'dinu ban tambang, wal muasyarat ini yang di zakatnya yang di per 10 wal muasyarat. Di sini wal muasyarat wahia sini muasyarat al hububu panika banyak biji-bijian wasimaru ban banyak buah-buahan. Wala zakat banta ada pun apa zakat fima dalam perkara siwan ami salena hewan buah-buahan asa imati si bangsa ternak. Terus ini yang wajib ya, ini yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Yang pertama hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa? Hewan peliharaan itu apa? Yang wajib untuk dizakati apa? Kambing, terus sapi, terus unta. Kalau kuda nggak termasuk. Ya, kalau madzhab Syafi'i nggak termasuk. Tapi kalau madzhab Hanafi, kalau ulama Hanafi wajib masih dizakati. Tapi kalau Syafi'i enggak, kalau kuda. Cukup yang 3 saja ya. Yang 3 apa itu? Sapi, kambing, unta. Itu yang wajib dizakati. Terus misalkan ada kasus seperti ini. Ini sama-sama 2 hewan yang wajib dizakati. Seperti contoh yang jantannya, hewan yang jantan misalkan kambing, enggak lah, bukan kambing, karena kalau gimana kambingnya yang laki-laki, si kambingnya yang cowok, kemudian sapinya yang cewek, yang betina kan enggak. Jadi misalkan ada hewan yang lahir dari dua jenis. Si jantan itu sapi misalkan, yang betina itu kambing. Dia melahirkan, kan pasti melahirkan kan? Melahirkan hewan juga kan? Pasti beranak pinak. Kalau bersetubuh kan seperti itu kan? Jadi yang jantan itu sapi, kemudian yang betina kambing. Nah itu melahirkan hewan yang ada miripnya sama kambing, ada miripnya sama sapi. Nah itu zakatnya bagaimana? Itu zakatnya bagaimana? Kalau misalkan ada kalau istilah Maduranya kan mandelungan ya kan? Ya Bib. Mandelungan. Jadi yang si jantan sapi, yang betina kambing. Dia melahirkan hewan tapi ada keserupaan dengan kambingnya, ada keserupaan dengan sapinya. Itu zakatnya bagaimana? Maka ambil yang paling ringan. Itu kan sama-sama wajib zakat. Kambing juga wajib zakat, kemudian sapi juga wajib zakat. Maka itu ambil yang paling ringan saja. Maksudnya yang paling ringan bagaimana? Kan kalau sapi nanti jelaskan di belakang. Kalau punya sapi 30 maka wajib mengeluarkan satu sapi ya kan? Yang disebut tabi nanti. Kalau punya kambing 40 maka yang wajib dikeluarkan satu kambing.
Nah ini kalau misalkan ada hewan yang lahir dari dua jenis ini, maka ambil salah satunya. Maka yang diambil bukan ambil salah satunya ya, tapi mengambil yang paling ringan zakatnya. Maksudnya bagaimana? Mengambil ikut yang kambingnya. Berarti harus 40 yang wajib zakat. Jadi kalau ada hewan seperti itu yang ada dua kesamaan antara ikut si jantan dan si betina, maka ambil yang paling ringan. Ya. Kalau sapi dengan unta, ya ambil dengan sapi. Ya, seperti itu ya. Ambil yang ringan saja. Terus juga di sini juga disyaratkan ya. Wa yustarotu bani syarataki al-haulu pona pasataun lahu ekandi na'am. Wa kadzalika ben akatika disa yustarotu syarataki ponapa haul ponapa sataon linukudi ikan di banyak mata uang wa tijarati ban barang dagangan wa istaratu ban syarataki fi hadhil anwa'i dalam kadin to banyak macam anisobu ponapa sanisob aidan kalawan cukan. Ini ya saya kalau bab zakat itu masih kurang paham atau masih kurang hafal karena pembagiannya masih banyak. Saya tanya dulu, kenapa hewan peliharaan itu disebut na'am? Seperti sapi, unta, kemudian kambing. Kenapa disebut na'am? Karena banyak nikmat Allah yang diberikan kepada diri hewan itu, terhadap hewan itu. Seperti sapi apa? Banyak manfaatnya kan, banyak nikmat Allah. Seperti kambing juga banyak nikmatnya, unta apalagi. Nah, makanya disebut na'am. Terus syarat-syarat wajibnya zakat hewan, kambing, unta itu ada 4. Yang pertama harus sampai satu nisab. Nanti jelaskan satu nisab itu berapa. Terus yang kedua itu harus sampai 1 tahun. Terus yang ketiga, hewannya itu harus benar-benar hewan peliharaan. Jadi kalau bukan hewan peliharaan tidak wajib zakat. Terus yang keempat apa? Yang keempat, hewannya tidak dipekerjakan. Apa istilahnya ya? Dipekerjakan ya. Emang nepala aku apa ya? Ya dipekerjakan curang intinya. Seperti itu ya. Harus dipekerjakan. Jadi kalau hewannya disuruh cari uang, cari uang, tidak wajib. Jadi memang hewannya hewan diternak, untuk diternak, bukan untuk dipekerjakan. Yaitu syarat-syarat wajibnya hewan yang wajib dizakati. Nah, terus ini pembagian atau nisab di dalam sapi. Nah, di dalam unta. Kalau punya 5 unta, maka wajib mengeluarkan satu ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau punya unta 10, maka wajib mengeluarkan 2 kambing. Kalau punya kambing 15, maka wajib mengeluarkan 3 kambing. Kalau punya kambing 20, maka wajib mengeluarkan 4 kambing. Kalau punya kambing 25, ini kaya sudah ini. Kalau punya kambing kalau punya unta 25, maka yang wajib dikeluarkan adalah bintu makhot. Bintu makhot ini salah satu bintu makhot ini adalah unta yang masih berumur 1 tahun. Itu namanya bintu makhot. Kalau punya unta 36, maka wajib mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Bintu labun ini unta yang berumur 2 tahun. Kalau punya unta 46, berapa berarti? 1 hikoh. 1 hikoh itu unta yang berumur 3 tahun. Kalau punya 61, wah ini kaya ini udah. Kalau punya unta 61 berarti mengeluarkan 1 jad'ah yang berumur 4 tahun. Kalau punya 76 berarti 2 bintu labun. Kalau punya 91 unta berarti 2
hiko. Kalau punya 121 berarti 3 bintu labun. Kalau punya 130 berarti hiko, 1 hiko dan 2 bintu labun. Ini anu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti nggak paham, bisa dibuka-buka kembali dan bisa diulang-ulang kembali videonya. Kalau ini karena ini ya ini pembagiannya, kalau punya unta 5 berapa, kalau punya unta 10 berapa, 15 berapa. Nah, saya nggak hafal ini, nggak hafal. Malas saya menghafalkan ini. Terus sekarang kita akan bahas tentang nisabnya sapi. Unta kan sudah, kemudian sapi. Kalau punya sapi 30 maka wajib yang dikeluarkan berapa? Satu apa? Satu ekor apa? Sapi. Tapi yang kecil. Nah, itu disebut tabi. Sapi yang kalau punya sapi 30 itu wajib mengeluarkan satu tabi atau tabi'ah. Tabi itu adalah sapi yang masih berumur 1 tahun. Kalau tabi itu kan jantan, kalau tabi'ah itu betina. Kenapa dinamai tabi? Kalau di Madura apa namanya mempek kan seperti itu kan. Kalau ini kenapa dinamai tabi? Karena masih ikut induknya, ya. Kemana-mana ikut induknya. Terus kalau punya sapi 40 berarti zakatnya berapa? 1 musinnah. 1 sapi musinnah. 1 sapi musinnah ini adalah sapi yang berumur 2 tahun. Kenapa kok dinamai musinnah? Karena giginya sudah sempurna. Jadi seperti anak kecil, kalau giginya sudah sempurna itu dia katakan musinnah, itu sapi namanya. itu istilah sapi musinnah. Kalau punya sapi 60 berarti berapa? 2 tabi. Ya. Kalau punya sapi 60 berarti 2 tabi. Pokoknya setiap 30 itu pasti mengeluarkan 1 tabi dan setiap 40 itu pasti mengeluarkan 1 musinnah. Terus sekarang kita akan membahas tentang nisabnya kambing. Ini yang masih belum. Kalau punya kambing 40 sampai 120, punya kambing 40 sampai 120, maka wajib mengeluarkan 1 kambing. Kalau punya kambing 121 sampai 200, nah itu yang wajib dikeluarkan 2 kambing. Kalau punya kambing 201 sampai 399, maka wajib mengeluarkan kambing 3. Kalau punya kambing 400, maka wajib mengeluarkan 4 kambing. Pokoknya setiap 100 itu satu kambing. Ya. Ini membahas tentang masalah apa? Zakat ini. Membahas tentang zakat. Ini cuma kalau di kitab Risalatul Jamiah itu nggak ada bahas tentang hiltoh. Hiltoh itu kan ada 2 orang yang berserikat kan, mengumpulkan 2 hartanya ya kan. Itu kadang hiltoh itu memberikan keringanan terhadap keduanya, kadang meringankan terhadap salah satunya saja. Terkadang hiltoh itu membuatnya keberatan. Itu nanti teman-teman bisa dibaca di dalam kitab Fathul Qorib atau takribnya, bisa dibaca di situ. Terus ya, walin alin nukudi wa tijarati. Ini membahas tentang zakatnya mata uang dan barang dagangan. Nah, ini yang apa? Yang apa? Enggak rumit. Yang banyak orang enggak tahu. Yang banyak orang enggak tahu. Gimana ya? Barang dagangan, kemudian mana ya? Yes.
Nih. Wah. Oh ini. Ini zakatnya, zakat mata uang dan barang dagangan itu harus disyaratkan satu nisab ya kan, disyaratkan satu nisab. Yang dimaksud nakdun di sini, nukut di sini adalah emas dan perak. Syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak itu ada 3. Yang pertama, bukan perhiasan. Jadi maksudnya kalau punya emas tapi dipakai emasnya, nggak disimpan, nggak dijadikan perhiasan maksudnya. Ya, emasnya itu tidak dipakai, maka itu tidak wajib. Kalau tidak dipakai maka wajib zakat. Tapi kalau dipakai tidak wajib zakat. Terus yang kedua, harus sampai satu nisab. Ini Bib, di kalkulator Bib. Satu nisab di dalam emas itu 3 kali 28 itu sama dengan kan 84 gram emas dan emas ya. Nisabnya emas itu yang wajib zakat harus sampai 84 gram. Nah, itu dibagi 10. 84 dibagi 10. Dibagi 10 sudah. Kemudian dibagi 4. Berarti berapa? 2,1. 2,1. Jadi kalau punya emas sebanyak 84 gram, maka yang wajib dikeluarkan 2,1 gram. Itu yang wajib dikeluarkan. Kalau 1 kilo berapa? Ya dikalikan saja. Kalau nisabnya perak, di sini nisabnya perak itu disebutkan 588 gram. 588 gram. 588 gram dibagi 10. Dibagi 4. Berapa berarti? 14,7 gram. Jadi kalau punya perak sebanyak 588, maka yang wajib zakatnya adalah 14,7 gram. Ya hitungannya seperti itu, yang dikatakan rubul unsur. 1/4-nya 1/10. Caranya bagaimana? Misalkan kalau 100 punya uang 100 ya. Punya uang 100 enggak ya? Berapa ya? Punya iya seperti itu. Ya seperti itu yang tadi. Seperti yang emas 84 dibagi 10 dulu, kemudian dibagi 4. Itu yang disebut dengan rubul usur. Jadi kalau 100 misalkan 100% dibagi 10 dulu, kemudian dibagi 4 lagi. Ya. Itu harus sampai 1 nisab. Terus juga ada barang dagangan di sini. Ada barang dagangan. Syarat-syarat wajibnya zakat barang dagangan itu ada 6. Syarat-syarat wajibnya barang dagangan itu harus ada 6. Yang pertama harus berupa barang, tidak berupa mata uang. Berupa barang, berupa ringgo, berupa menabati. Pokoknya berupa barang. Terus yang kedua harus niatnya memang niat untuk berdagang. Niatnya memang untuk berdagang. Terus yang ketiga apa? Iktironun niyati bitamaduk. Jadi bersamaan niatnya dengan memiliki. Ya. Memang tujuannya yang niatnya memang untuk berdagang seperti itu. Terus yang keempat apa? Kepemilikannya itu dengan cara dibeli.
atau dibeli atau menukar apa lah, yang penting dengan ganti. Terus yang kelima, harus ya tidak dipakai untuk lain di pertengahan tahun. Misalkan ada barang dagangan nih, hampir 1 tahun misalnya, hampir 1 tahun. Di pertengahan tahun dia sebenarnya sudah sampai 1 nisab, tapi di pertengahan tahun barang itu digunakan untuk barang lain. Akhirnya barang itu nanti tidak sampai 1 nisab, maka itu tidak wajib nantinya. Ada misalkan ada orang seperti ini, ada orang yang 1 tahun misalkan kan wajib 1 nisab ya, sampai 1 nisab kan wajib kan, dalam 1 tahun harus zakat. Dia karena takut zakat, dia lari dari zakat misalkan, lari dari zakat. Di saat hampir pas 1 tahun, akhirnya barang itu digunakan untuk barang lain. Barang itu digunakan untuk lain. Akhirnya tidak wajibkan zakat karena tidak sampai 1 nisab. Ya nggak apa-apa, tapi kurang keberkahannya kurang. Keberkahannya kurang. Terus yang keenam apa? Ya, yang keenam, tidak bermaksud atau tidak bersengaja menggunakan hartanya, menggunakan barangnya di pertengahan tahun untuk perkara yang apa saja, yang lain. Ya. Terus ini sama, zakatnya juga harus seperempatnya 1/10. Zakatnya ini sama. Terus wajibul hububi, wajibun nagdaini tining wajib emas dan perak. Watijaroti ban perdagangan bubuul usuri paneka 1/4 Jadi wajibnya zakat emas dan perak dan barang dagangan itu 1/4 1/10. Yang tadi itu sudah, kalau emas itu kan 1/4 1/10. Wa wajibul hububi tining wajib banyak-banyak biji-bijian wasimari ban buah-buahan alati sukiyat seiuceni ponapa hubub wasimar bimaunatin kalaban biaya nisful usuri paneka 1/10. Wa bighairi maunatin ben kalaban tanpa biaya al usyuru paneka 1/10. Jadi misalkan ada seperti ini kasusnya, seperti ini. Ada padi misalkan, padi lagi nanam padi. Nah, kalau perairannya itu, airnya itu harus menggunakan biaya, maka itu yang wajib dikeluarkan hanya separuhnya 1/10 kalau wajib ya. Kalau menggunakan biaya. Kalau menggunakan biaya itu hanya yang diwajibkan setengahnya 1/10. Tapi kalau padi itu perairannya harus tanpa biaya, maka zakatnya nanti 1/10 zakatnya nanti. Ya itu ya. Pokoknya kalau ada tanaman yang yang perairannya itu harus menggunakan biaya, maka zakatnya separuhnya 1/10. Tapi kalau tidak menggunakan biaya, maka yang wajib dikeluarkan harus 1/10. Terus wa zakatul fitri tining zakat fitrah wajibatun paneka wajib ala kulli muslimin sepan orang Islam ida fadlat bila lebih pun apa zakat an kutihi dari makan pokokna orang wa kutiman ben makan pokokna orang ia kutu sedeti makan pokok pon apa kakanan huda kaman yaumal idi ningah telasan walailatahu ban malam telasan. Arba'atu amdadin paneka 4 banyak-banyak amot bimuddin nabi kalaban mutta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi seorang muslim apabila hartanya itu atau barangnya itu lebih dari makanan pokoknya.
lebih dari kebutuhannya, intinya lebih dari kebutuhannya, lebih dari kebutuhan yang untuk ia makan pada saat malam hari raya, yang ia untuk makan pada saat hari raya. Itu yang wajib dikeluarkan berapa? 4 emut. Dengan emutnya baginda Nabi. Itu yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Itu yang wajib dikeluarkan ya. Tapi kalau emut-emutnya, kalau beras di sini kan kiluan ya, kalau zakat fitrah kiluan, kantang, 1 kantang. Ya itu sudah lebih dari 4 emutnya baginda Nabi. Wa tajibu an-niyatu fil jami', dan wajib berniat di dalam semuanya. Jadi yang wajib dikena zakat fitrah ini adalah orang yang hidup di bulan Ramadan, kemudian hidup di bulan Syawalnya. Meskipun hanya sebentar, misalkan ada orang laki-laki, bukan laki-laki, perempuan, laki-laki, terserah. Ada orang yang lahir tanggal 30, misalkan tanggal 30 bulan Ramadan, lahir di hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib, ya kan, sebelum maghrib. Dan kemudian anak itu mati pada saat malam hari raya, ya kan dia hidup masih di waktu Ramadan, di bulan Ramadan, dan hidup di waktu hari raya, itu kan, meskipun hanya sebentar-sebentar, maka itu hukumnya wajib zakat. Maka siapa yang dikenai khitab, siapa yang wajib mengeluarkan? Maka walinya, orang tuanya yang wajib mengeluarkan zakat. Ini selintas tentang zakat. Ini nanti selanjutnya akan membahas tentang masharifuz zakat, ya. Zakat ini sangat ribet sekali, apalagi pembagian-pembagiannya saya tidak hafal. Jujur saya tidak hafal pembagian zakat ini, yang dari depan saya jelaskan nggak hafal. Makanya saya harus punya kitab rujukan seperti ini. Harus punya rujukan, karena kalau hanya mencukupkan membaca di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, ya nggak jelaskan secara rinci, hanya dasar-dasarnya saja. Bahkan lebih simpel lagi dari Fathul Qorib, dari Takrib itu masih jelaskan, tapi kalau Ar-Risalatul Jami'ah ini tidak jelaskan. Dan ini kan baru kitab pertama kali Ar-Risalatul Jami'ah ini, karena tipis, baru pertama kali pengajiannya. Dan saya baru sekarang belajar kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini. Dari dulu nggak pernah belajar kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, karena nggak tahu saya tertarik kepada kitab ini karena yang mengarangnya musannifnya ini salah satu guru saya, salah satu guru dari guru saya. Maksudnya saya punya guru, kemudian guru saya itu punya guru yang mengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini. Makanya saya tertarik dengan kitab ini. Nanti di kitab yang selanjutnya kita akan bahas, jangan fikih dulu ya, apalah namanya. Jadi saya pengen cepat hatam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini. Ya, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.